walk away, for I have seen your face. Jesus, I can walk away, and I just wanna be where you are, and I just wanna be near your heart. There is nothing like your love. There is nothing like your love. So guys, lagu ini meaningful banget buat gua. Kenapa? Karena lagu ini menceritakan tentang kasih Tuhan yang selalu ada buat kita, dan tidak ada yang bisa menandingi kasih Tuhan. Lalu sebab itu marilah kita semuanya bersama-sama menaikkan pujian ini dengan lebih sungguh-sungguh lagi, dengan hati yang hanya tertuju kepadanya. Marilah kita naikkan sekali lagi. I can't get enough, I can't get enough. No, I can't get enough of your amazing love. Jesus, I can't get enough. I can walk away. Ooh. No, I can walk away, for I have seen your face. Jesus, I can walk away, and I just wanna be where you are, and I just wanna be near your heart. There is nothing like your love. There is nothing like your love. Everybody singing, oh, singing, singing, Jesus, I love you. Jesus, I love you. And I just wanna be where you are, and I just wanna be near your heart. There is nothing like your love. Jesus, there is nothing like your love. Oh, the angels singing, holy, holy, singing, holy, holy, singing, holy, oh, Jesus, I love you. Jesus, I love you. Singing, holy, holy, singing, holy, holy, you are holy, oh, Jesus, I love you. Jesus, I love you. Hai guys, aku Alen yang akan membawakan firman Tuhan di ibadah kali ini. So, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, let's pray.
Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu ini kami bisa kembali beribadah online Bapak. Dan jika sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu, kami membuka hati dan pikiran kami, biarkan apa yang menjadi isi hati-Mu dapat sampai ke setiap kami masing-masing. Thank you Jesus, waktu ke depan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, dan semua yang percaya kita sama-sama katakan amin. Oke, teman-teman ICC Youth, so hari ini aku akan membawakan something yang powerful dan I'm very excited about it. So hari ini ada satu ayat yang mau aku sharing dan kita akan kupas lebih dalam dari Pengkhotbah 3 ayat 11a. Aku bacain ya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. So, dari ayat ini, kata yang mau aku ajak teman-teman untuk fokus di kata waktunya. Kalau kita lihat di kata waktunya ini, N-nya tidak diawali dengan huruf besar. Ini berarti waktunya ini bukan ditujukan kepada Tuhan, tetapi waktunya ini ditujukan kepada waktu kita. Jadi, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, tergantung pada waktu kita, tergantung pada kesiapan kita. Karena saat kita siap, maka Tuhan akan memberikan. So, sekarang apa yang kita jadi kerinduan kita, apa visi kita, apa tujuan kita, dan kapan kita bisa sampai ke sana, itu tergantung dari kesiapan waktu kita. Nah, kita mau belajar dari bangsa Israel. Teman-teman pasti tahu kan cerita tentang bangsa Israel dibawa oleh Nabi Musa dari Mesir menuju ke tanah Kanaan, ke tanah perjanjian. Nah, di kitab Ulangan 1 ayat 2 dikatakan bahwa perjalanan dari Mesir sampai ke Kanaan itu membutuhkan waktu 11 hari. 11 hari. Tapi kita sama-sama tahu bahwa bangsa Israel sampai ke tanah Kanaan itu selama 40 tahun. So, teman-teman, kenapa dari yang harusnya 11 hari bisa sampai ke 40 tahun? Apa yang terjadi? Kenapa sampai bangsa Israel 40 tahun di padang gurun? Karena Tuhan merasa bahwa saat itu bangsa Israel belum siap untuk memasuki tanah perjanjian, untuk memasuki tanah Kanaan. Oleh karena itu, hari ini kita mau belajar 2 poin aja. Apa sih yang bisa kita lakukan supaya kita siap untuk menerima janji Tuhan? Kita siap untuk masuk ke tujuan kita yang kita harapkan. Kita siap untuk maju ke sampai di visi yang udah Tuhan tetapkan di hati kita. Oke, so kita langsung masuk ya ke poin pertama. Hal yang bisa kita lakukan adalah let go. So, poin pertama adalah let go. Nah, aku mau ajak teman-teman semua di sini untuk berpikir di rumah kalian masing-masing, kira-kira apa sih hal yang harus kita let go supaya setelah kita let go, kita become stronger. Setelah kita let go, kita bisa maju, lebih maju lagi ke tujuan kita, ke visi kita. Kalau kita belajar dari bahasa Israel, kenapa dia bisa lama 40 tahun? Salah satu alasannya adalah karena bangsa Israel masih fokus pada masa lalu. Kalau kita baca Alkitab, bangsa Israel di padang gurun selama perjalanan ke Kanaan masih bersungut-sungut, masih membandingkan kondisi mereka saat itu dengan kondisi mereka saat di tanah Mesir. Oleh karena itu, mereka sulit untuk maju ke depan. Kenapa? Karena tujuannya di depan, tapi pandangan mereka, fokus mereka ke belakang. Jadi tidak bisa terlihat apa yang depan, dan aku pun pernah mengalami hal itu. Jadi aku pernah ada di masa saat aku selalu fokus dan masih tertuju sama masa lalu aku, sehingga itu menghambat aku untuk mencapai tujuan dan visi di depan aku. Nah,
itu salah satu contoh hal yang bisa kita let go, yaitu adalah masa lalu. Tetapi setiap kita berbeda-beda apa yang harus kita let go. Makanya aku mau ajak teman-teman coba pikirkan, apakah yang harus kita let go? Mungkin masa lalu, atau mungkin ego kita sendiri, atau mungkin rasa bersalah, atau mungkin tidak percaya diri, selalu gagal, dan itu menghambat kita untuk bisa maju ke tujuan kita, maju ke visi yang udah ditetapkan Tuhan di dalam setiap kita. So, poin pertama teman-teman di sini yang mau aku share adalah, yuk kita sama-sama pikirkan apa sih yang harus kita let go. Karena kita yang tahu apa yang harus kita let go. Kita mau lanjut ke poin yang kedua. Nah, teman-teman, kita sebagai manusia, Tuhan menganugerahkan kepada kita kelebihan untuk bisa mengusahakan. Kita dikasih akal budi untuk bisa mengusahakan. Nah, apa sih mengusahakan? Mengusahakan adalah mempersiapkan. Mempersiapkan agar kita bisa masuk, agar kita bisa menerima. Nah, jadi sekarang selanjutnya aku mau ajak teman-teman sama-sama renungin lagi. Apakah saat ini kita sudah mengusahakan yang terbaik supaya kita bisa masuk ke tujuan kita? Apakah kita sudah mempersiapkan diri kita yang terbaik untuk kita bisa menerima apa yang kita harapkan? Karena contohnya simpel kayak gini, misalnya nih, dia ada suatu acara yang untuk mempresentasikan karya atau karya kalian gitu, atau event kalian, dan pasti orang, misalnya guru kalian nih, pasti dia bertanya, siapa yang sudah siap? Dan orang yang paling siap adalah orang pertama yang akan diberikan kesempatan. Benar nggak? Itu contoh pertama. Contoh kedua, misalnya seorang bayi yang baru lahir. Kita tahu nih misalnya, seorang ibu tahu nih misalnya makanan apa ya, misalnya burger nih. Burger enak banget kan, tapi mungkin enggak si ibu ngasih burger ke bayinya yang baru lahir. Enggak, karena apa? Karena bayi belum siap, belum punya gigi, belum bisa mencerna. Jadi kita akan menerima, kita akan masuk saat kita sudah siap. Nah, poin yang mau aku bahas di sini adalah saat kita di dalam proses mempersiapkan diri, mengusahakan, hal-hal yang kita hadapi tidak selalu mudah, tidak selalu mulus. Selalu masih ada hal yang di luar kendali kita nggak bisa kendaliin. Dan disitulah poin 2 yang mau aku tekanin. Poin 2 adalah let God. Jadi saat kita mengusahakan, saat kita mempersiapkan, kita nggak bisa berjalan sendiri. Kita harus mengikut sertakan Tuhan. Karena ada di ayatnya di Mazmur 46 ayat 10 berkata, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah, aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Ada satu saat di mana kita hanya bisa diam dan Tuhan yang bekerja. Pasti sering dengar quotes kayak, we do the best, then God will do the rest. Saat kita mengusahakan yang terbaik, maka Tuhan akan melakukan sisanya. Jadi kita mempersiapkan terbaik yang kita bisa, tetapi saat kita mempersiapkan jangan sampai kita jadi stres sendiri gitu. Karena kita udah melakukan maksimal. Kenapa? Karena Tuhan ingin saat kita mengusahakan, saat kita mempersiapkan, kita tetap menjalaninya dengan sukacita, dengan penuh iman, dengan penuh pengharapan. Oleh karena itulah kita membutuhkan Tuhan. Kita harus let God, biarkan Tuhan yang mengerjakan sisanya. So, teman-teman, itu inti sharing firman Tuhan hari ini. Aku mau share tentang 2 poin tadi. Jadi, apapun keadaan kita sekarang, mungkin kalian sudah mengusahakan yang terbaik. Tapi saat ini situasinya ada COVID-19, ada Corona, itu adalah hal yang kita nggak bisa kendalikan. Kita cuma bisa lakukan bagian kita, tapi percaya saat kita membiarkan Tuhan turut bekerja, maka visi, tujuan, apa yang kita harapkan tetap akan bisa kita capai saat kita siap. So, teman-teman, itu firman Tuhan yang mau aku sharing hari ini. So, ada 2 poin, let go and let God.
let go. Kita harus let go hal-hal yang menghambat, hal-hal yang ngestak, hal-hal yang ngeblok kita untuk melangkah. Kita harus let go itu. Dan yang kedua, kita harus let God. Saat kita mempersiapkan diri kita, mengusahakan yang terbaik, kita harus let God, menyerahkan ke dalam tangan Tuhan apa yang sudah kita kerjakan dan biarkan Tuhan yang menyempurnakannya. Amin. Dan aku percaya apapun yang jadi kerinduan kalian, kerinduan hati kalian saat kalian melakukan dua hal ini, Tuhan akan tetap bekerja, Tuhan tetap akan membukakan pintu-pintu untuk kalian. Amin. Kita akan tutup ibadah hari ini. Yuk teman-teman, mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah Tuhan sampaikan kepada setiap hati kami Bapak. Dan Bapak, kami saat ini mau menyerahkan segala hal-hal yang memblok kami Tuhan. Mungkin rasa khawatir kami, rasa tidak percaya diri kami Tuhan. Masa lalu kami, fokus kami yang salah Tuhan, kami mau angkat, serahkan semuanya ke dalam Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, saat kami mempersiapkan diri kami yang terbaik, saat kami mengusahakan yang terbaik dan menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan, maka Tuhan akan bekerja. Terima kasih Tuhan, aku berkati setiap orang, setiap anak youth yang mengikuti ibadah online hari ini. Kau yang berkati sekolahnya, Kau berkati keluarganya Tuhan, masa depan terbaik sudah Tuhan berikan kepada mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk hari ini. We love you and in Jesus name we pray. Amin. Oke, thank you teman-teman semua yang udah ngikutin ibadah online ICC Youth hari ini. Aku berharap semoga semuanya terberkati, dan jika kalian merasa terberkati, kalian boleh share link ini, kalian bisa like dan subscribe. And jangan lupa ada satu info, kalau sekarang di ICC Youth kita ada iClick, kalian bisa join. Ini suatu komunitas yang baik banget di mana kita bisa sama-sama bertumbuh, sama-sama encourage untuk menjalani kehidupan kita sehari-hari. Oke, so thank you semuanya. Happy Sunday and God bless you.